بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kita lanjutkan di halaman 106. Qala wa innal muta'ammil fi turuqi ahli az-zayri wad-dhalali yajidu anna turuqahum tukhalifu tariqata ahli al-huda. Sesungguhnya orang yang mencermati metode ahluz zaigh wad dhalal, metode orang-orang yang menyimpang, yajidu, maka dia akan mendapati anna turuqahum tukhalifu tariqata ahlil huda, maka pasti dia akan mendapati bahwasannya metode-metode mereka, metode ahlul ahwa'i wal bid'ah, metode ahluz zaigh wad dhalal menyelisihi metode ahlul huda, menyelisihi metode ahlus sunnati wal jamaah. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, huwallazi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menurunkan kepada engkau Al-Quran. Di antara Al-Quran tersebut ada ayatun muhkamat, ada ayat-ayat yang muhkamat. Hunna ummul kitab. Ayat-ayat yang muhkamat ini adalah ummul kitab. Wa ukharu mutasyabihat. Dan ada ayat-ayat yang lain yang disebut dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maksud muhkamat adalah ayat-ayat yang maknanya wadihah, jelas, gamblang, bisa difahami oleh setiap orang. Adapun mutasyabihat itu diantara maknanya adalah al-khafa, maknanya samar, tidak setiap orang faham makna ayat tersebut. Ini diantara makna muhkamat dan mutasyabihat. Ada lagi makna lain, muhkamat itu maknanya minal ihkam, maknanya rapi, satu sama lainnya tersusun rapi. Mutasyabihat itu maknanya tasyabuh, satu sama lainnya menyerupai ayat yang lain dari sisi kerapiannya. Fa'ammal ladzina fi qulubihim zaygun, adapun orang-orang yang dalam hati mereka terdapat zaygh, penyimpangan, fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'a ta'wili. Adapun orang-orang yang hatinya terdapat penyimpangan, maka dia akan mencari, akan mengikuti apa yang mutasyabih, yang samar dari ayat-ayat Al-Quran tersebut, ibtigha'al fitnah, dalam rangka menginginkan fitnah, wa ibtigha'a ta'wili, dan menginginkan untuk mentakwil-takwilnya. Maknanya, orang-orang yang menyimpang biasanya mereka mengikuti ayat-ayat atau makna-makna kandungan ayat yang masih mujmal, yang bisa ditarik makna tersebut ke kanan ataupun ke kiri. Wa fis sahih, disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasul mengatakan, idza ra'aitumul ladzina yattabi'una ma tashabaha minhu faulaika alladzina sammallahu fahdharuhum. Apabila kalian mendapati atau melihat adanya orang-orang yang
mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, maka mereka adalah orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam Al-Qur'an, fahdharuhum, waspada kalian dari mereka. Nah, ini juga ya ikhwan, anjuran untuk al-hadar min ahli zaigh wad dhalal. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada di kalangan umat manusia ini orang-orang yang ingin mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat, ayat-ayat yang maknanya tadi bercabang, sehingga bisa difahami sesuai dengan makna yang mereka inginkan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wallahu khalaqa kulli syai'in, wallahu khalaqa kulla syai'in. Allah Subhanahu wa taala atau Allahu khaliqu kulli syai'in, Allah mencipta segala sesuatu. Allahu khaliqu kulli syai'in, pencipta segala sesuatu, sehingga mereka fahami segala sesuatu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Syai' itu maknanya umum, sehingga masuk padanya Al-Qur'an. Na'udzubillah. Ya. Ini kita katakan kalau seperti ini digolongkan ayat yang mutasyabihat. Maka dibawa ke makna ayat yang lain yang muhkam. Tidak setiap syai' itu mencakup segala sesuatu. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan ayyu syai'in akbaru syahada, qulillah. Ayyu syai'in akbaru syahada, menggunakan ayyu syai'in, maka jawabannya qulillah, Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masuk pada lafaz syai'. Apakah Allah Subhanahu wa taala kita katakan makhluk? Hasya wa kalla. Kemudian juga dalam hadis ini terdapat faedah at-tahdzir minan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang suka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat, ya. Baik dia Asy'ariyah, Maturidiyah, Mu'tazilah, Rawafidh dan yang lainnya. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala juga berfirman, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang suka memecah belah agama mereka, wa kanu syi'an, sehingga mereka berubah menjadi syi'an. Syi'a jamak dari syi'ah, berkelompok-kelompok maknanya. Lasta minhum fi syai'in, engkau ya Muhammad bukan golongan mereka sedikit pun, sama sekali bukan bagian dari mereka, bukan bagian orang yang suka memecah belah agama. Sehingga dalam Islam tidak dibenarkan seseorang itu bebas berakidah, tidak diperbolehkan. Namun dia harus berakidah dengan akidah yang satu, beragama dengan agama yang satu. Wa qala subhanahu wa ta'ala, wa la tattabi'us subul fatafarraqa bikum an sabili. Janganlah kalian mengikuti as-subul, subul jamak dari sabil, ya. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan yang ada. Itu menunjukkan apa? Jalan kesesatan itu lebih banyak, sedangkan jalan al-haq itu wahid, satu. Fatafarraqa bikum an sabili. Kenapa? Dikarenakan kalau kalian mengikuti as-subul, jalan-jalan yang banyak tersebut, kalian akan terpecah belah dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini disebutkan fahamu alamati ahli zaigh, tanda-tanda ahli zaigh yang terpenting. Yang pertama al-furqah allati nabbahallahu 'alaiha. Al-furqah yaitu perpecahan yang telah Allah Subhanahu wa taala beritakan, atau yang telah Allah Subhanahu wa taala peringatkan. Itu diantara tanda ahluz zaigh, orang-orang yang suka menyimpang, suka berpecah belah. Fi qaulihi, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah mentanbih, nabbaha, memperingatkan, mentanbih pada firman-Nya, innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'in. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok, lasta minhum fi syai'in, engkau bukan golongan mereka sedikit pun.
masuk dalam perkara ini ya ikhwan adalah partai, ya. Membuat partai itu termasuk memecah belah barisan kaum muslimin. Kenapa? Yang namanya partai otomatis harus membangun loyalitas al-wala wal bara terhadap partai mereka masing-masing. Apalagi dalam dunia politik. Kemudian yang kedua, ittiba'ul mutasyabih. Ittiba' al-mutasyabih, mengikuti al-mutasyabih, ayat-ayat yang penuh dengan kesamaran. Maksudnya samar di sini butuh penjelasan yang dalam lagi, sehingga dia manfaatkan ayat-ayat yang mujmal ini tadi untuk kepentingan hawa nafsunya. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun fayattabi'una ma tashabaha minhu. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat zayg, penyimpangan, dia akan mengikuti ayat yang mutasyabihat. Kemudian ittiba'ul huda. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaygun, atau ittiba'ul hawa. Adapun orang-orang yang dalam hatinya terdapat zayg, itu diantara sifatnya mereka ahlul zayg, ittiba'ul hawa, ngikuti hawa nafsu. Ya. Hawa nafsu ini susah dibendung karena memang watak dasar manusia itu lebih suka ngikut kepada hawa nafsu. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu akan memerintahkan terhadap perkara yang buruk. Namun dengan as-sabar wal yaqin, hawa nafsu tersebut bisa dikekang. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Kabarkan kepadaku, man ittakhadha ilahahu hawa, tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai ilah. Jadi ilahnya adalah hawa nafsu. Ini menunjukkan orang yang mengikuti hawa nafsu secara tidak sadar dia telah menuhankan, menjadikan hawa nafsunya sebagai ilah. Kemudian di antara sifat ahluz zayg, mu'aradatus sunnah bil Quran, menentang sunnah dengan ayat Al-Quran. Jadi hadis Nabi SAW ditolak dengan Al-Quran. Di situ disebutkan di ta'liq, yaqulun anna ba'dha ma warada fis sunnah yukhalif ma fil Quran. Yaz'amuna dzalik li'anna sunnah wahyun. In huwa illa wahyu yuha wal Quran wahyun wa kulluhu min indillah. Walidzalika qala law kana min indillahi lawajadu fi ikhtilafan katsira. Jadi ada sebagian orang mereka menolak sunnah, ya. Mereka mengatakan bahwasannya ada sebagian dari hadis Nabi SAW yang menyelisih Al-Quran. Itu pengklaiman mereka. Sehingga tatkala hadis Nabi SAW menyelisih Al-Quran, mereka tolak. Namun yang namanya sunnah pasti menjelaskan Al-Quran. Selagi sunnah tersebut sahih, tidak ada cacat dalam sanad periwayatan, tidak mungkin bertentangan dengan Al-Quranul Karim. Kata Makhul Asy-Syami, as-sunnatu tufassirul Quran. Sunnah itu menafsirkan Al-Quran. Was sunnatu qadiyatun 'alal Quran. Sunnah itu qadi, ya, hakim bagi Al-Quran. Di sini disebutkan yang namanya sunnah itu wahyu, Al-Quran wahyu.
Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Muhammad tidaklah berucap dari hawa nafsu melainkan dari wahyu yang diturunkan, diwahyukan kepadanya. Walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalau seandainya ada dari sunnah tersebut yang bukan dari Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka umat manusia akan mendapati sekian banyak perbedaan baik dalam Al-Qur'an ataupun dalam hadis. Kemudian kata beliau di sini disebutkan, wa hadza kulluhu min 'indillah, fa kaifa yata'aradul haqqu la yata'aradun nas fi afhamihim bina'an ala ikhtilafi madarikihim qad yajiduna naw'a ta'arudin lakin fil haqiqah wa fil batin laisa thammata ta'arudin bainan nususis sahihah. Ini semua berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an dari Allah, hadis dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana mungkin bertentangan dengan kebenaran? La yata'aradun nas fi afhamihim. Maka tidak bisa umat manusia membentur-benturkan dalam pemahaman mereka dengan dasar perbedaan daya tangkap mereka. Qad yajiduna naw'a ta'arudin. Terkadang mereka mendapati memang ada jenis kontradiksi. Lakin fil haqiqah fil batin, akan tetapi pada hakikat, pada batin, laisa sama ta'arudin bainan nususis sahihah. Pada hakikatnya di sana tidak ada sama sekali yang namanya kontradiksi antara dalil-dalil yang sahih. Walidzalika tajidu ba'dul fuqaha yaqul sababul khilaf ta'arudul adillah. Oleh karena itu engkau akan mendapati sebagian ahli fikih akan mengatakan sebab khilaf adalah ta'arudul adillah, ketika terjadi benturan dalil. Al-maksud bihi ta'arudul adillah fi afhamin nadhirin. Sehingga yang dimaksudkan ta'arudul adillah itu benturan dalil, kontradiksi itu pada pemahaman orang yang memandang dalil tadi. Walakin fil haqiqah laisat mu'aradatan. Akan tetapi secara hakikat tidak ada kontradiksi. Tidak akan mungkin ayat yang satu dengan ayat yang lain atau ayat dengan hadis kontradiksi. Semuanya pasti bisa dijamak. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga Ali Ibnul Madini dan yang lainnya. Mereka mengatakan, datangkan kepadaku satu ayat, satu hadis yang nampak zahirnya ta'arud, kontradiksi, nanti aku jamakkan katanya. Kalau dalam hadis sudah dibukukan oleh para ulama, dikenal dengan bab mukhtalaful hadis. Mukhtalaful hadis. Jadi ada bab pembahasan mukhtalaful hadis, hadis-hadis yang kontradiksi. Hadis yang satu dengan hadis yang satunya itu semua dijamakkan oleh para ulama, semuanya bisa. Begitu juga ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran juga sudah dibukukan oleh para ulama. Di antaranya karya Imam Asy-Shinqiti rahimahullah ta'ala dengan judul Daf'u Ihamil Ittirab fi Ayil Quran. Daf'u Ihamil Ittirab fi Ayil Quran, karya Asy-Shinqiti dalam bentuk satu jilid. Misalkan ayat yang satu kontradiksi dengan ayat yang lain, itu semua bisa dikompromikan. Lakin la yalzam kullu ahadin ayyan fakka anhu hadza ta'arud. Namun tidak mesti setiap orang itu bisa hilang dari dia kontradiksi ini tadi. Bisa lepas, tidak mungkin, ya. Jadi kesan kontradiksi, kesan ta'arud, tolak belakang tadi, itu sudut pandang orang yang mengamati ayat atau mengamati hadis tadi, bukan hakikatnya. Oleh karenanya sebagian para ulama mengatakan ayat ini kontradiksi, tapi bagi para ulama yang lain mengatakan tidak sama sekali. Misalkan memungkinkan bagi kita para ulama zaman sekarang mengatakan ini ayat kontradiksi, susah untuk menjamak. Ini ayat dengan hadis tolak belakang. Tapi ketika dihadapkan dengan para ulama yang lebih rasikh keilmuannya, lebih mantap keilmuannya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah misalkan, beliau bisa mengkompromikan, menjamakkan makna dari ayat tersebut, makna dari hadis tersebut. Sampai-sampai beliau punya tafsir. Ibnu Taimiyah dikenal dengan tafsirul Quran atau tafsirul ayat lima ashkala alaiha al ulama. Tafsir ayat-ayat yang dianggap iskal oleh para ulama. Falladzina yu'ariduna al-Qur'an bis sunnah aw yaqulun hadhihi sunnah marduda
li'annaha tu'aridul Qur'an wa anal Qur'an yu'ariduha. Hadza min alamati ahli zigh wal inhiraf. Maka orang-orang yang membenturkan Al-Quran dengan hadis, atau mereka mengatakan ini hadis, ini sunnah ini tertolak dikarenakan bertentangan dengan Al-Quran atau Al-Quran menentangnya, hadza min alamati ahli zigh wal inhiraf. Ini termasuk tanda orang-orang yang menyimpang. Apa tanda orang-orang yang menyimpang? Dia akan membenturkan ayat dengan hadis dengan mengatakan ini ayat bertolakan dengan hadis tersebut. Kama qulna anna syar'a la yajuzu ayu arad la bi aqlin wala bi dzauqin wala bi manamin wala bi wajdin wala bi ghairi dzalika minal mu'aradat. Sebagaimana yang kita katakan, syariat ini tidak diperbolehkan untuk ditentang dengan akal, dengan perasaan, dengan mimpi, ya, dengan anggapan-anggapan, ya. Wala bi ghairi dzalika minal mu'aradat, dan yang selainnya dari sekian macam bentuk mu'aradat, penentangan-penentangan, tidak diperbolehkan. Kemudian bughdu ahli athar, di antara ciri orang-orang yang menyimpang ahluz zaigh wal inhiraf, bughdu ahli athar, membenci ahlul athar, ya, membenci ahlul athar, membenci para ulama ahlus sunnati wal jamaah. Ini disebutkan qadiman wa hadithan. Apa tujuannya? Untuk tanfirun nas, untuk membuat lari umat manusia. Jadi ada kebencian, tidak suka dengan para ulama sunnah, tidak suka dengan ahlus sunnah. Jadi dia kalau lihat ahlus sunnah itu dia lebih benci terhadap ahlus sunnah dibandingkan terhadap ahlul ahwai wal bid'ah. Mungkin dia tidak cocok dengan sikap sebagian ahlus sunnah tersebut, padahal hak misalkan, namun dikarenakan kebencian dia ini tadi menyebabkan dia menolak kebenaran. Dia lebih senang duduk bersama ahlul ahwai wal bid'ah dibandingkan duduk bersama ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian itlaqul alqab as-sayyi'ah ala ahli sunnah. Di antara ciri penyimpangan ahluz zaigh, menyematkan lakop-lakop yang buruk pada ahlus sunnah, ya, melemparkan lakop-lakop yang buruk pada ahlus sunnati wal jamaah. Ini dengan berbagai macam lakop. Mereka katakan hasyawiyah, mereka katakan mujassimah, ya, atau dengan bahasa sekarang radikal, wahabiyah, mutasyaddidah, dan yang lainnya. Ini sudah sejak ada di zaman dahulu. Termasuk juga ya ikhwan, laqab yang dimunculkan oleh mereka para ahlul ahwa'i wal bid'ah. Ana tanbih sekali lagi, ini laqab dimunculkan oleh mereka-mereka yang membela Safar Hawali, Salaman al-Auda, Aid al-Qarni, dan yang lainnya, dengan mensifati masyayikh kita sebagai al-jamiyah wal madakhilah. Ini juga lakop-lakop yang disematkan kepada para ulama kita untuk menjauhkan para penuntut ilmu dari ulama sunnah. Makanya antum kalau tidak paham apa makna al-jamiyah, apa makna al-madakhilah, al-jamiyah itu lakop yang dinisbatkan oleh mereka kepada Syekh Muhammad Aman Al-Jami, lakop yang mereka nisbatkan juga kepada Syekh Rabi' Al-Madkhali dengan madakhilah dan yang lainnya. Tahukah antum yang melariskan lakop-lakop ini tadi, mereka-mereka yang sekarang dipenjara oleh pemerintah Saudi Arabia. Namun sangat disayangkan sebagian orang di Indonesia ini tadi ngadopsi istilah ini tadi dengan mengatakan awas hizb madakhilah, hizb jamiyah. Ini ucapan yang keji, ya. Kata para ulama, lau sakata man la ya'lam laqalal khilaf. Kalau seandainya orang yang tidak punya ilmu diam, maka khilaf akan semakin berkurang. Oleh karenanya bagi para penuntut ilmu,
Antum sibukkan saja dengan menuntut ilmu, belajar gimana memahami Al-Quran dan Sunnah, belajar ilmu alat, dibandingkan disibukkan dengan muhatarat, mujadalat, wal mukhasamat. Ya. Itu bukan babnya para penuntut ilmu. Kemudian yang ketujuh, tarku intihal madhabis salaf. Meninggalkan bernisbat kepada mazhabus salaf. Ya. Ini juga diantara sifatnya ahlul ahwa'i wal bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Dia tidak mau intihal, mengambil bernisbat kepada mazhabus salaf. Disebutkan di situ. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, amma ayyakuna intihalu mazhabis salaf min syi'ari ahlil bid'ah fa hadza batilun. Kata Ibnu Taimiyah, adapun menyatakan bahwasanya intihal mazhabis salaf, bernisbat, mengambil dari mazhabus salaf, termasuk bagian syiar ahlul bidah, fa hadza batil, ini adalah kebatilan. Fa inna dzalika ghairu mungkin illa haitsu yakthurul jahlu wa yaqilul ilm. Dikarenakan tidak mungkin menyatakan seperti itu, melainkan tatkala kebodohannya lebih banyak dan ilmunya lebih sedikit. Orang yang tahu tentang mazhabus salaf pasti dia akan bernisbat, mengambil pemahamannya dari mazhabus salaf. Ketika seseorang mengatakan bahwasanya mazhabus salaf adalah mazhab yang sedikit ilmunya, sedangkan mazhabul khalaf lebih banyak ilmunya, ini adalah awal inhiraf, ya, awal penyimpangan. Apa katanya mereka? Mazhabus salaf aslam wal khalaf a'lam wa ahkam, ya. Qultu, aku katakan, kata Syekh Abdus Salam ini, wa qad waqa'a fi asrina man za'ama annahu ala manhajis salaf. Sungguh telah terjadi di zaman kita ini ada orang yang mengaku annahu ala manhajis salaf. Ada orang yang mengaku bahwasanya dia berada di manhajus salaf. Wa huwa laisa kadzalik. Namun kenyataannya dia tidak seperti itu, tidak berada di mazhabus salaf. Bal hunaka man atlaqa 'alal jama'at al-hizbiyah al-mu'asharah. Bahkan di sana ada orang yang mengitlakkan pada jamaat-jamaat hizbiyah al-mu'asharah, pada sekte-sekte, kelompok-kelompok hizbiyah di zaman sekarang, wallati ba'duha 'ala fikril khawarij ismas salafiyah, yang mana jamaat hizbiyah al-mu'asharah di zaman sekarang itu mereka berada pada pemikiran khawarij, diitlakkan dengan nama ism as-salafiyah, nama salafiyah. Wa za'ama annal qasim al-mushtarak bainahuma huwa salafiyah, sehingga yang dia mengklaim bahwasanya bagian yang bersyirikat antara keduanya tadi adalah salafiyah. Ini ada ya ikhwan, ya. Dikatakan oleh para ulama, di antara pemahaman yang seperti ini adalah pemahaman yang dibawa oleh Muhammad ibnu Surur Zainal Abidin. Anda dengar ceramah Syekh Muhammad Umar Bazmul, mufti Mekah, disebutkan di potongan video yang ada di YouTube. Beliau ditanya, apa perbedaan pemahaman Sururiyah dan Qutbiyah? Ya. Kata beliau, adapun Qutbiyah itu memang dari asal usul yang ada itu bukan usul ahli sunnati wal jamaah. Usulnya memang usul Asy'ariyah, Maturidiyah dan yang lainnya. Karena memang dibawa pemikiran oleh Sayyid Qutb. Adapun yang kedua, kata beliau, As-Sururiyah ini dibawa oleh Muhammad bin Surur. Ya. Ini pemikiran yang membahayakan ikhwan. Sampai-sampai di Saudi Arabia itu
ada apa namanya, kalau yang besar di pinggir jalan itu ya, sampai ada tanbih dari daulah untuk waspada terhadap pemahaman sururiyah. Kata beliau, kata Syekh Muhammad Umar Bazmul, sururiyah ini usul yang ada adalah usul ahli sunnati wal jamaah, tapi mereka ingin menerapkan di situ manhaj al-ikhwan al-muslimin, sehingga mereka katakan akidahnya salafiyah manhaj ikhwanil muslimin. Supaya apa? Supaya bisa menyatukan ya. Dan ini juga dikatakan oleh beliau pemikiran khawarij, dan ternyata memang banyak dari tokoh-tokoh yang membela pemahaman seperti ini adalah orang-orang yang berpemahaman takfiri. Kata beliau, wa hadza natijatun likathratil jahli wa qillatil ilmi. Ini adalah hasil dikarenakan banyaknya kebodohan dan sedikitnya ilmu. Kama qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tadi. Au annal maqsud huwa tamyi'ud da'wah as-salafiyyah al-qa'imah 'alal kitabi wa sahih sunnah bi fahmi salafis salih li idkhalit tawaif al-munharifa fi dairati ahli sunnati wal jamaah. Atau yang dimaksudkan dengan pemahaman ini tadi adalah tamyi'ud da'wah as-salafiyyah. Tujuannya untuk mentamyi', melembekkan dakwah salafiyah yang dibangun di atas Al-Quran, yang dibangun di atas sunnah yang sahih dengan pemahaman salafus saleh, ingin dilembekkan, dilenturkan oleh mereka. Sebagian mereka mengatakan nuridu manhajan mattatiyah ya. Sebagian mereka dengan tegas menyatakan seperti itu, yang kami inginkan adalah manhaj karet. Sebagian mereka mengatakan dengan tegas mengatakan seperti orang yang berada di Yaman dengan mengatakan nuridu manhajan wasi'an yasa'al umma kullaha. Yang kami inginkan setelah wafatnya Syekh Muqbil adalah manhaj yang luas mencakup seluruh sekte. Sehingga dia mengumpulkan sekian banyak tokoh-tokoh di sana, Jamaah Tabligh ya iya, Ikhwanul Muslimin ya iya. Ini pemahaman yang membahayakan juga, sehingga melakopi diri mereka dengan al-wasatiyah atau as-salafiyah al-wasatiyah, salafi pertengahan ya, mungkin salafi garis lurus lah istilahnya ya, itu tadi yang diusung oleh Abdul Hasan wa man ma'ahu fi biladil Yaman li idkhalit tawaif al-munharifah, untuk memasukkan kelompok-kelompok yang munharifah ini tadi fi dairati ahli sunnati wal jamaah, dalam ruang lingkup ahli sunnati wal jamaah. Dan itu ada ya ikhwan ya, baik di Mesir beberapa tokoh kan dulu juga pernah belajar dengan Syekh Muqbil ya, dan ma'ruf ya dari orang-orang tersebut. Kemudian yang kedelapan, takfiru mukhalifihim bi ghairi dalil, mengkafirkan orang yang menyelisih mereka dengan tanpa dalil. Ini juga diantara pemikiran yang menyimpang tadi, takfir ya. Mereka katakan murtad, mereka katakan kafir. Kama huwal hasil fi fikril khawarij wa man naha nahwahum annahum yukaffiruna mukhalifihim bi ghairi dalil, sebagaimana yang terjadi pada pemikiran khawarij dan yang berjalan seperti mereka, bahwasanya mereka mengkafirkan orang-orang yang menyelisih mereka, masuk padanya LDII ya, mengkafirkan atau memurtadkan orang yang di luar mereka. Li'anna takfir kama sayati la yasihu illa idza wujidat syurutuhu wa asbabuhu wa antafat mawani'uhu. Adapun takfir ya tidak akan bisa terwujud melainkan kalau terpenuhi syarat-syaratnya, sebab-sebabnya, dan tertiadakan penghalang-penghalangnya. Amma ahlul ahwa fayukaffiruna bil jumlah wa biduni mura'at lidhawabit asy-syar'iyyah. Adapun ahlul ahwa, mereka mengkafirkan dengan keseluruhan, dengan tanpa memperhatikan ketentuan-ketentuan yang syar'i. Nah, kalau ketemu khawarij pasti mereka akan mengkafirkan, takfirul hukam,
takfirul ulama. Kemudian yang kesembilan, al-ijmal. Nah, ini juga di antara metode ahlul ahwa'i wal bid'ah, al-ijmal fi mawadhi' tahtaju ila tafsilin wa bayanin. Membuat global pada tempat-tempat yang memang butuh untuk rincian dan penjelasan, namun diijmalkan sama dia. Wal qiyas ala ma la yasihu al qiyasu alaih, serta mengkiaskan sesuatu yang tidak bisa dikiaskan. Nah, ini juga ya ikhwan, di antara metode ahlul ahwa'i wal bid'ah, dia ijmal. Bagaimana bentuk ijmalnya? Disebutkan di bawah. Ahlul ahwa ya'tuna bi kalamin mujmal. Ahlul ahwa akan mendatangkan dengan kalam yang mujmal. La yufassiluna wa la yubayyinun. Tidak merinci, tidak menjelaskannya. Amma ahlus sunnah fayufassilun wa yubayyinun. La yuakhiruna al-bayan an waqtil hajah. Ahlus sunnah merinci, menjelaskan, tidak akan menunda penjelasan dari waktu yang memang sudah dibutuhkan. Ya'ti bi kalamin mujmal masalan anil jihad wa fadlihi. Dia mendatangkan kalam yang mujmal tentang jihad, keutamaan jihad. Wa ya'khudhu sami' wa yunazziluhu manzilatan ghairi syar'iyyatin. Kemudian dia atau diambil oleh para pendengar dan diposisikan pada posisi yang tidak syar'i. Misalkan contoh tentang jihad, memerangi orang-orang kufar, itu ayat-ayat yang mujmal, keutamaan jihad dan yang lainnya, namun diposisikan sama dia terhadap penguasa, sehingga orang-orang yang tadinya polos akan tersemangati untuk memerangi penguasa dengan sebab penjelasan yang global tentang jihad ini tadi. Padahal ayat-ayat jihad yang dimaksudkan adalah memerangi orang-orang kafir. Al-wajib idza tahaddatsa al-mutahaddits wa dzakara al-fadl al-azim yaqulu hadza mithlu ayyi ibadatin ukhra min salatin wa shaumin wa zakatin wa hajjin la tasih wa la tatimmu illa idza wujidat syurutuha wa asbabuha wa intafat mawani'uha. Ya. Maka yang wajib tatkala ada yang berbicara dan menyebutkan keutamaan yang agung ini, yaqulu hadza mithluhu, dia mengatakan yang seperti ini, ya seperti salat, ibadah yang lainnya, puasa, zakat, haji, ya, tidak akan sah, tidak akan sempurna melainkan apabila terpenuhi syarat dan sebab-sebabnya. Demikian juga jihad, ya. Orang kalau menyebutkan kita wajib sholat, harus kerjakan sholat, cukup apa enggak? Enggak cukup, harus rinci. Bagaimana sholat yang benar yang diajarkan oleh Nabi SAW? Syarat sah sholat, rukun sholat, wajib-wajib yang dalam sholat harus disebutkan secara rinci. Tapi kalau mujmal itu tidak bisa menyelesaikan masalah. Gimana orang mau sholat? Demikian juga jihad. Kalau cuma disebutkan jihad itu wajib, ya. Jihad itu merupakan simbol Islam, kemenangan Islam dengan jihad, tanpa menyebutkan bagaimana syarat jihad, apa sebab-sebab untuk berjihad. Nah, ini tidak diperbolehkan. Di zaman sekarang juga banyak orang-orang yang kadang menyebutkan secara mujmal. Contoh misalkan tentang selawat, anjuran berselawat, tanpa menyebutkan bagaimana tata cara selawat yang benar. Anjuran berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak zikir, banyak istighfar, tanpa mentafsir bagaimana tata cara zikir yang benar tersebut. Nah, ini tidak diperbolehkan. Kemudian qala al-Imam Ahmad rahimahullah taala, berkata al-Imam Ahmad rahimahullah taala, yanbaghi lil mutakallim fil fiqhi ay yajtaniba hadainil aslain. Kata al-Imam Ahmad, selayaknya, sepantasnya bagi orang yang berbicara dalam urusan fikih agar menjauhi dua pokok ini, dua dasar ini, al-mujmal wal qiyas, mujmal dan qiyas.
Antum jauhi pembahasan mujmal terlalu global, sebutkan rinci. Wal qiyas, dan qiyas. Apa qiyas yang dilarang? Yaitu qiyas yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya. Itu yang dilarang. Qiyas dibolehkan, namun qiyas yang dibolehkan adalah qiyas yang terpenuhi syurutul qiyas. Disebutkan di taklik nomor 2 itu, al-qiyas la yasihu illa bi syurutin sahihah. Yang namanya qiyas tidak sah melainkan dengan syarat-syarat yang sahihah. Apa syarat yang sahihah? Yang pertama, ayakunal maqis musyabihan lil maqis alaih. Maqis menyerupai maqis alaih. Ini contoh misalnya. Ini masalah A. Ini asal, ya, asal disebut dengan maqis alih, maqis alih, ya. Ini maqis yang akan kita kiaskan, yang kita ikuti ini, ya. Bi'illatin jami'ah, ada illah yang mengumpulkan bainal maqis wal maqis alih, antara maqis dan maqis alih. Maqis alih itu yang akan yang jadikan patokan, jadikan bahan bibitnya. Yang ini yang akan kita tempelkan, pengkiasan. Nah, ini harus ada illah yang menyatukan, namanya illatun jami'ah. Wa yakunu tsabitan bidalilin syar'iyyin sahih. Dan sabit dengan dalil yang sahih. Contoh, khamr haram apa enggak? Haram, ya. Kenapa khamr diharamkan? Di antaranya iskar, memabukkan, gitu, memabukkan. Ini ada makanan, ya. Kalau dikonsumsi, ini bisa menimbulkan mabuk. Maka dikatakan makan ini hukumnya haram. Kenapa dikatakan haram? Dikarenakan ada ilah yang mengumpulkan, yaitu mabuknya tadi. Faham? Nah, itu berarti sah kiasnya. Misalkan ada contoh yang walaupun terjadi khilaf ya di kalangan para ulama. Misalkan masalah kunut. Atau pernah dengar kemarin ada kunut di wabah corona? Ada ya? Antum pernah dengar ada kunut nazilah? Ya, kunut nazilah. Ini kunut nazilah. Ada dalil? Ada. Ini kunut corona. Pernah dengar ya kemarin? Pernah dengar enggak? Ada kemarin sebagian masjid itu berkunut. Kita punya kitab namanya Raful Anud. Raful Anud, antum baca di situ masalah kunut. Ada kunut subuh, kunut nazilah, kunut segala macam. Nah, kunut di musim wabah, corona, banjir, misalkan apa lagi, longsor dan yang lainnya. Apakah bisa dikiaskan dengan kunut nazilah ini tadi? Kunut nazilah ini kan terjadi tatkala di zaman Rasul ada pembantaian, ya kan? Musibah bukan? Musibah. Apakah bisa dikiaskan musibah-musibah yang terjadi di zaman sekarang, misalkan banjir, longsor, gempa bumi, kita juga berkunut? Difahami? Nah, sebagian mengatakan bisa. Sebagian mengatakan tidak bisa. Beda, ya. Kalau ini ya adalah musibah yang terjadi di zaman Rasul berupa pembantaian sebabnya. Jadi kaum muslimin
diserang, dibantai. Terjadilah kunut di zaman Nabi SAW. Nah kalau ini katanya mereka mengatakan tidak ada ilahnya tadi. Ini sebabnya tadi adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti banjir, longsor, gempa bumi dan yang semisalnya. Ini adalah peringatan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dikiaskan. Jelas ya? Walaupun sebagian para ulama ada yang mengatakan boleh dikiaskan. Ya, itu masuk pada pembahasan mereka yang mereka kenal dengan istilah al-qiyas fil ibadah. Kemudian sebagian para ulama ada yang mengingkari qiyas ya, ada yang mengingkari qiyas seperti Al-Imam Ibnu Hazm. Ibnu Hazm mengatakan tidak ada qiyas. Kemudian beliau mengatakan, Al-Imam Muhammad mengatakan, aktsaru ma yukhti'un nas min jihati ta'wil wal qiyas. Kebanyakan yang menyebabkan orang-orang itu terjatuh pada kesalahan itu dari arah takwil, suka mentakwil dan juga kias, penganalogian ketika kurang tepat dalam pengkiasannya. Zaman sekarang juga sama ikhwan. Rata-rata kalau antum perhatikan banyak munculnya bid'ah ini sebabnya kias. Contoh yang pernah anda dengar langsung dari Legawan Isa, dia mengatakan mengkhususkan baca Yasin malam Jumat itu ada dalil pakai kias. Kiasnya apa kira-kira antum pernah dengar? Jadi kiasnya dia, ada sahabat yang juga mengkhususkan bacaan setiap sholat qul huwallahu ahad. Tidak diingkari oleh Nabi SAW. Pernah dengar? Tahu kan? Yang kata Rasul, oh kenapa engkau ulang-ulang bacaan tadi? Nah, kata dia, aku cinta surat ini. Kecintaanmu menyebabkan kau masuk dalam surga. Ini ceramahnya Legawan Isa di Akobatigo. Kebetulan anak waktu itu lagi sholat maghrib, sungkan balik isya, dengarlah dia ngomong seperti itu, kias. Ya, tapi kiasnya kurang tepat. Jauh. Jadi waktu itu dia ditanya masalah Yasinan malam Jumat. Kemudian masalah ibadah yang lain ya, zikir dan yang lainnya itu tidak lepas mutar dari ibadah mahdhu ke ghairu mahdhu itu tadi ya. Ya rata-rata kias. Coba misalkan antum lihat. Nah, yang dengan usolli di antara syubhat mereka yang sempat anak baca itu, mereka berdalil dengan ihlal, labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Nah, ini kan dilafadzkan, itu kan artinya katanya dia, aku penuh panggilanmu ya Allah untuk umroh. Kan sama dengan mana aku ingin sholat, usolli. Kias bukan? Kias. Jadi wajar kata Imam Ahmad, banyak yang menyebabkan orang jatuh pada kesalahan dengan sebab pengkiasan. Kalau antum semuanya antum kiaskan seperti ini, ya rata-rata antum akan muncul sekian banyak ibadah baru karena akan dikiaskan terus. Ketika dikiaskan muncul sekian banyak ibadah. Apa yang antum pernah dengar lain? Mereka suka menggunakan kias kalau dalam bid'ah sehari-hari. Apa dia? Apa nasin?
Jarang antum? Jarang dengar ya? Masalah ihtifalat, perayaan-perayaan. Ya. Antum kurang update berarti. Di antara syubhat mereka berkaitan dengan ihtifal bil maulid, juga mereka mengkiaskan. Katanya mereka, perhatikan Nabi SAW ketika ditanya puasa hari Senin, apa kata Rasul? Ini adalah hari yang aku dilahirkan. Iya enggak? Pernah dengar hadisnya? Nah, aku puasa kata Rasul. Itu kan ibadah. Rasul beribadah pada hari yang beliau dilahirkan. Lah kita ini melakukan ibadah, mulai zikir, selawat pada hari Rasul dilahirkan. Pengkiasan bukan? Pengkiasan juga. Dan banyak ya. Tinggal kias mereka itu tadi, adakah sisi bisa diterima dari dalil atau tidak ya. Atau kadang mereka takwil, dalam sisi mentakwil ya. Kayak kemarin tadi, kalau nggak salah kemarin ya kemarin pagi ada yang tanya via WA, nanti anda baca dulu. Jadi disebutkan dalam Bidayah wa Nihayah, dalam Bidayah wa Nihayah ada tulisan artikel di dalam kitab Bidayah wa Nihayah juz 14 halaman 133 sampai 134 terbitan DKI cetakan 2015 disebutkan bahwa di tahun 728 Hijriah wafatlah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ketika Ibnu Taimiyah wafat malam itu di tanggal 22 Dzulqa'dah 728 Hijriah, setelah mandi dan membaca Al-Qur'an beliau wafat kembali kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu di dalam halaman 134 paragraf paling bawah disebutkan wa khutimat lahu khatma katsira bis salihin wa bil balad wa taraddadan nas ila qabrihi ayyaman katsira lailan wa naharan yabituna indahu wa yusbihun wa rusiyat lahu manamat salihah wa rusiyat lahu manamat salihah katsira wa rasahu jama'atun biqadaihi biqasaid jammah. Artinya dihatamkan bacaan Al-Quran berkali-kali baik di makamnya atau di kota. Khotimat lahu khotmah katsira bis salihin wa bil balad. Seperti itu bahasa Arabnya. Dihatamkan berkali-kali bacaan Al-Quran bersama orang-orang soleh di negeri tersebut. Wa taraddadan nas ila qabrihi. Orang-orang mondar-mandir ke kuburannya berkali-kali. Ayaman katsira lailan wa naharan yabituna indahu wa yasbihun. Sampai bermalam-malam di situ sampai pagi hari. Ya. Diputukan pula putu Bidayah wa Nihayah itu. Bukan ngarang-ngarang ngambil duit, diputukan. Lah kok beda dengan kebanyakan pengikut Salafi Wahabi hari ini yang notabene pengikut ajaran Ibnu Taimiyah dengan murid-muridnya Ibnu Taimiyah di masa lalu. Ya. Sanadnya ada yang munqati kayaknya ya. Gimana Ustaz? Pertanyaan. Anda lihat teks Arabnya memang benar. Ya. Jadi teks Arabnya itu panjang. Ya. Disebutkan. Ada stubilu ibu loh. Bayangkan. Wa tadarruat wa khutimat lahu khatamat katsira bis salihin wa bil balad wa taraddan nas ila qabrihi ayyaman katsira lailan wa naharan yabituna indahu wa yusbihun wa rusiyat lahu manamat salihah katsira wa rasahu jama'atun bi qasaid jammah. Gimana antum jawabnya? Jawabnya gimana? Pertanyaannya gimana yang seperti ini? Benar apa enggak? Jawabannya ini kan orang yang melakukannya. Ya enggak? Bukan Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah meninggal dunia. Masyarakat melakukan seperti itu. Difahami? Nabi SAW di kuburan di luar masjid.
kemudian dimasukkan oleh Al-Walid bin Abdul Malik ke dalam masjid. Apakah bisa dijadikan dalil perbuatan orang lain? Difahami? Nyambung itu? Kita mengatakan bahwasanya meninggikan kuburan tidak boleh, terus membangun kuburan tidak boleh. Matilah si Darli, kuburannya ditinggikan, bisa dikatakan itu pendapatnya antum? Tidak bisa kan? Nah itu tadi. Jadi kalau antum ketemu seperti ini, bisa jawab syubhatnya kan? Nah itu tadi. Kan orang lain, bukan pendapat Ibnu Taimiyah. Kemudian kata beliau, qultu ma dzakara al-Imam Ahmad min at-tahdhir min hadainil aslain fil fiqh dalilun ala annahu fi babil aqidah yakunu tajannubu dzalika aula wa ahra. Kata Ibnu Taimiyah, kata Syekh Abdul Salam, apa yang telah disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Imam Ahmad tersebut berupa tahdzir terhadap dua prinsip ini dalam masalah fikih. Prinsip apa? Takwil dan kias. Itu dalil menunjukkan bahwasanya dalam bab akidah lebih perlu diwaspadai. Ya. Lebih pantas untuk dijauhi dan lebih layak untuk diwaspadai. Disebutkan di bawah itu, likai la yahsul al-khalalu waz-zalalu wal ibtida' fi dinillah azza wajalla. Supaya jangan sampai terjadi khalal waz-zalal wal ibtida' fi dinillah azza wajalla. Jangan sampai terjadi khalal, cacat, celah dan kebid'ahan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Li'annal asla fil ibadat annaha tauqifiyah. Dikarenakan hukum asal dalam ibadah annaha tauqifiyah. Wal aslu fil muamalat al-ibahah. Hukum asal dalam muamalah adalah ibahah. Wal hil halal hatta yarida dalilul hadar, sampai datang dalil yang melarang. Itu hukum asal kalau dalam muamalah. Halal. Kalau ibadah hukum asal haram sampai datang dalil yang boleh, yang menunjukkan bolehnya dikerjakan. Adapun bab berikutnya, ba'dul qawaid fil manhajis salafi, sebagian kaidah-kaidah dalam manhaj salaf, mungkin akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan dulu sampai di sini.